Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Deswita Maharani dengan NIM terakhir 208. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai signifikansi munasabah ayat Al-Quran dalam tafsir pendidikan. Pemahaman mengenai ayat Al-Quran dalam rangka menafsirkan ayat serta suratnya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai hubungan ayat dengan ayat atau surat dengan surat yang lainnya. Al-Quran tidak dipahami secara parsial, akan tetapi dipahami secara utuh dengan memahami adanya kesatuan tema dan kandungan. Dalam istilah ilmu Al-Quran disebut dengan ilmu munasabah Al-Quran. Dalam konteks pengembangan ilmu pendidikan khususnya, Al-Quran merupakan salah satu sumber rujukan. Tafsir pendidikan sebagai upaya eksplorasi dan interpretasi ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan menjadi kajian yang menarik untuk terus dikembangkan. Selanjutnya, mengurai makna munasabah ayat dalam Al-Quran. Hakikat kesatuan Al-Quran merupakan manifestasi dari sunatullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipastikan bahwa kalimat dalam suatu ayat dan ayat dalam suatu surah merupakan pernyataan yang sempurna. Al-Quran dalam pandangan Amir Faisal merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena tidak mungkin jika di dalamnya terdapat kontradiksi, tidak ada keteraturan dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa diragukan bahwa Al-Quran mengandung mukjizat dari semua sudutnya. Berdasarkan fakta ini, Al-Quran memiliki mukjizat berupa bentuk susunan kalimat dan keserasian berdasarkan prinsip kesatuan. Rasihun Arwar merujuk pada beberapa pendapat ulama menyebutkan bentuk-bentuk munasabah dalam Al-Quran. Pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Yang ketiga, munasabah antar bagian ayat. Keempat, munasabah antar ayat dan yang letaknya berdampingan. Yang kelima, munasabah antar kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Yang keenam, munasabah antar fasilah, pemisah, dan isi ayat. Ketujuh, munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Yang kedelapan, munasabah antar penutup surat dengan awal surat berikutnya. Selanjutnya, munasabah al-ayat dalam tafsir pendidikan pada Quran Surat Al-Najm 26. Salah satu contoh aplikasi munasabah ayat Al-Quran adalah berkenaan dengan pencapaian tujuan tertinggi, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terma ini berhubungan dengan istilah aims atau goyah dalam tujuan pendidikan. Hal ini diasumsikan bahwa ibadah dan khalifah merupakan tujuan umum, bukan tujuan tertinggi dalam pendidikan. Surat An-Najm memiliki beberapa kandungan. Pertama, keimanan Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril, kebatilan penyembahan berhala. Tak ada seorang pun memberi syafaat tanpa izin Allah. Tiap-tiap orang hanya memikul dosanya sendiri. Kedua, hukum-hukum. Kewajiban menjauhi dosa-dosa besar, berkewajiban bersujud menyembah Allah saja. Dan yang ketiga, kandungan lainnya seperti Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril 2 kali dalam bentuk aslinya, yaitu sekali saat wahyu pertama dan sekali lagi di Sidrah Al-Muntaha. Anjuran supaya manusia jangan mengatakan dirinya suci karena Allah sendirilah yang mengetahui siapa yang takwa kepada dirinya. Hubungan makna Quran Surat An-Najm dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Pemahaman mengenai surat ini bermula dari penelusuran makna ayat 1 sampai 23. Al-Quran memaparkan mengenai sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan An-Najm bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah benar. Pada ayat 1 sampai 11 dipaparkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar telah menerima wahyu Allah melalui perantara Jibril dengan menampakkan dirinya yang asli. Apa yang diucapkan Muhammad bukan berasal dari hawa nafsunya, melainkan bersumber apa yang diwahyukannya. Kondisi Muhammad dan Jibril ketika di Ghawra saling berhadapan dengan dekat dan terus mendekat. Selanjutnya, makna keridhaan Allah berdasarkan kajian munasabah al-ayat Al-Najm dalam konteks pemaparan ayat ke-26 surat Al-Najm juga di beberapa ayat baik sebelum maupun setelahnya keridhaan Allah diperuntukkan dan ditunjukkan hanya kepada orang yang mengimani bahwa Al-Quran itu benar dan mengamalkannya dengan benar pula, tidak mengingkari ketauhidan kepada Allah, tidak mengikuti hawa nafsu dan prasangka.
Manusia yang diridhoi Allah jika berhubungan dengan ayat lain dan surah yang lain adalah manusia yang berbuat kebaikan, yaitu manusia yang menghindari dosa besar dan perbuatan keji sekalipun kesalahan kecil. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tujuan pendidikan penting dibahas berkenaan dengan pemikiran tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Banyak pula pemikiran yang sudah mencetuskan gagasan mengenai tujuan pendidikan. Tujuan akhir merupakan tujuan yang posisinya paling tinggi sehingga bisa disebut tujuan tertinggi. Tujuan ini bersifat filosofis. Para ahli pendidikan Islam sudah banyak merumuskan, misalnya tujuan akhir pendidikan Islam menurut Marimba adalah terwujudnya kepribadian Muslim. Yang dapat direnungi dari materi ini adalah ternyata itu bahwa Al-Quran saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, antara surat yang satu dengan yang lainnya. Merupakan sebuah mukjizat yang sangat luar biasa. Al-Quran adalah bersifat mutlak dan benar-benar ada, bukan diada-ada, benar bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengenai tema yang dikembangkan dalam pendidikan dapat diperdalam menggunakan piranti munasabah al-ayat. Satu ayat dalam Al-Quran berdasarkan tesis munasabah tidak berdiri sendiri. Ia memiliki koneksi dengan pernyataan ayat lainnya, baik sebelumnya, setelah, maupun dengan surah yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.